penikmat YouTube. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film aksi thriller yang berasal dari India. Film ini berjudul Teddy, rilis 12 Maret 2021, ditulis dan disutradarai oleh Sakti Sondarajan. Film berdurasi lebih kurang 136 menit ini mengisahkan lika-liku perjuangan boneka beruang dalam menemukan tubuh aslinya yang diculik oleh para pelaku bisnis ilegal. Hingga pada suatu ketika, ia bertemu dengan seorang pemuda tangguh dan juga cerdas yang bersedia untuk membantunya menyelamatkan tubuh aslinya. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita rebus alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok mahasiswa yang sedang melaksanakan study tour. Namun tiba-tiba perjalanan mereka terhenti karena ada sebuah insiden kecelakaan di jalanan. Seorang mahasiswi perempuan wanita yang bernama Sri Vidya, diperankan oleh Saisa Saigal, mencoba menolong pengendara motor tersebut. Dikarenakan mereka lalai untuk mematikan motor terlebih dahulu, akhirnya motor itu tidak terkendali dan Sri pun mendapatkan musibah. Akibat luka yang ia dapati sewaktu membantu pengendara motor, Sri terpaksa menghentikan study tournya karena pendarahan pada salah satu lengannya harus segera diobati. Namun petugas rumah sakit yang sudah ada di sana tidak memberitahu dosennya ke rumah sakit mana mereka akan membawa Sri. Sesampainya di rumah sakit, Sri bertemu bocil yang juga merupakan pasien rumah sakit itu. Bocil tersebut menyarankan kepada Sri, jika ia merasa ketakutan saat disuntik, pegang saja boneka Teddy yang ada di sebelahnya. Dengan demikian, maka ketakutan yang ada pada Sri akan hilang. Tidak lama kemudian, salah satu suster menyuntikkan obat bius dengan dosis tinggi sehingga Sri menjadi lumpuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian ia dibawa ke sebuah ruangan dan segerombolan perawat mencurigakan menstempelkan sejenis kode produk atau kode pengiriman kepada tubuhnya. Bukan hanya itu saja, mereka juga memberikan obat pelumpuh saraf kepada otaknya. Ketika sadar, ia berusaha melarikan diri dan melawan para perawat. Dikarenakan situasi mendesak, salah satu dari perawat mencurigakan itu memukul kepala Sri dengan keras sehingga ia tidak berdaya dan langsung terbaring koma. Pada saat itu juga, roh yang ada di dalam tubuh Sri memasuki boneka Teddy. Yang mana hal itu membuat jiwa Sri hidup melalui boneka Teddy. Sri begitu kaget pada saat mengetahui dirinya sudah berubah menjadi boneka. Kemudian ia menyadari bahwa jiwanya memasuki boneka Teddy yang ia pegang sebelumnya. Setelah itu, ia berusaha mengejar para perawat yang membawa tubuh aslinya dan cerita pun dimulai. Scene dialihkan kepada seorang pemuda yang bernama Siva, diperankan oleh Arya. Siva merupakan pribadi kutu buku yang sangat cerdas, menyelesaikan S2 hanya dalam 3 bulan. Ia juga bisa mengingat sesuatu yang ia pelajari dengan cepat atau biasa disebut dengan memori fotografi. Selain itu, Siva bisa mengetahui perbedaan antara orang jujur dengan yang tidak. Ketika seseorang mengungkapkan kebenaran, maka bola matanya akan bergerak sedikit ke kanan. Begitupun sebaliknya. Pada suatu ketika, saat Siva sedang di kereta, ia melihat seorang gadis perempuan diganggu oleh beberapa sampah masyarakat, yang mana Teddy juga berada di sana. Siva yang merupakan pemuda berjiwa sosial tinggi tentu tidak senang ketika melihat perbuatan yang tidak terpuji. Dengan gagahnya, Siva menyuruh perempuan itu agar berlindung di sebelahnya. Namun sampah masyarakat itu sok-sok menakuti Siva dengan sebuah pisau yang ada di tangannya. Tanpa banyak basa-basi, Siva langsung mematahkan salah satu kakinya, kemudian ia membumi hanguskan semua sampah masyarakat yang ada di dalam kereta tersebut. Setelah pertempuran itu selesai, Teddy mengikuti Siva hingga ke rumahnya. Pada esok paginya, Siva dikejutkan dengan kehadiran boneka beruang sudah duduk santuy di dalam kamarnya. Karena boneka itu mencurigakan, ia mencoba untuk menyentuh ke arah dada boneka tersebut. Namun Teddy langsung menepis dan membacotinya, yang mana hal itu membuat Siva jadi stres karena ia beranggapan dirinya sudah mulai gila akibat kecerdasan taraf tinggi yang dimilikinya. Teddy berusaha meyakinkan Siva bahwa dirinya bukanlah ilusi.
Kemudian sahabat Sipa datang dan memberitahunya bahwa boneka yang ia lihat memang bisa bicara dan bergerak layaknya manusia. Kemudian Teddy menceritakan kisah hidupnya kepada mereka bahwa sebenarnya ia bernama Sri dan tubuhnya disandera beberapa perawat mencurigakan di sebuah rumah sakit. Untuk membuktikan apa yang diucapkan Teddy, Sipa membawanya menuju rumah Sri. Benar saja, ternyata orang tua Sri sedang berduka atas kehilangan putri sematawayang mereka. Bahkan saking putus asanya, ayah Sri mencoba aksi bunuh diri. Mereka menganggap putrinya sudah tiada. Kemudian Sipa meyakinkan kepada mereka bahwa Sri masih hidup dan ia berjanji akan menemukannya. Singkat cerita, hari demi hari mereka lalui dengan bersama, hingga mereka pun menjadi akrab. Lalu Sri meminta Sipa agar melihat akun Facebooknya. Sipa begitu kaget ketika melihat jumlah pertemanan yang dimiliki Sri, karena teman Facebook yang dimiliki Sipa hanya berjumlah 13 orang. 4 diantaranya perempuan dan salah satunya adalah ibunya sendiri. Di sini Teddy mulai menyadari bahwa Sipa merupakan jomblo sejati yang selalu menghabiskan waktu dengan membaca buku. Pada hari esoknya, Sipa mulai mencari keberadaan tubuh asli Teddy. Mereka mendatangi rumah sakit tempat Sri pernah dirawat, namun perawat di sana membohongi Sipa bahwa tidak pernah ada pasien yang bernama Sri Vidya. Sipa menyadari bahwa perawat itu berbohong. Ia pun memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Kemudian Teddy melihat salah satu perawat yang pernah menyuntikkan obat bius kepadanya. Dengan segera ia mengikuti perawat tersebut dan memberitahunya kepada Sipa. Dikarenakan hanya orang-orang tertentu yang bisa memasuki ruangan tersebut, jadi terpaksa berhadapan dengan perawat yang ia ikuti agar bisa mengambil tanda pengenalnya. Pertarungan di antara mereka berdua lumayan unik. Namun akhirnya, Teddy berhasil mengalahkan perawat itu dan Sipa pun berhasil memasuki ruangan tersebut. Setibanya di dalam, Sipa langsung menghancurkan kamera CCTV yang ada di sana. Kemudian ada segerombolan perawat yang menyerang mereka. Dengan mudah, Sipa berhasil mengalahkan perawat dengan cara yang lumayan brutal. Dari hasil investigasi yang mereka dapatkan dari perawat, Sipa mengetahui bahwa tubuh Sri telah dikirim ke tempat lain. Selain itu, Sipa mendapatkan alat barkode produk yang pernah distempel perawat kepada lengan Sri. Untuk mengetahui siapa dalang di balik penculikan misterius itu, mereka memasukkan Teddy ke dalam sebuah kardus, yang mana kardus tersebut sudah diberikan kode pengiriman seperti kode yang ada pada lengan Sri. Selain itu, Sipa juga memberikan ponsel kepada Teddy, dengan harapan ia bisa mengetahui lokasi musuh melalui pesan Google Map yang dikirimkan Teddy kepadanya. Namun rencana tidaklah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Pada saat Sipa mengikuti mobil pengangkut paket, ternyata mereka membawa Teddy ke pelabuhan karena kode pengiriman yang ada pada kardus Teddy tujuannya adalah negara lain. Sehingga Sipa kehilangan arah karena ia tidak tahu entah kemana mereka akan membawa Teddy. Di sisi lain, terlihat beberapa preman menjemput paket di pelabuhan yang mana Teddy juga ada di sana. Namun ketika mengetahui bahwa salah satu paket yang ingin dibawa hanya berisi boneka beruang, mereka pun tidak jadi membawa Teddy. Mungkin mereka beranggapan bahwa Teddy hanyalah paket yang salah kirim. Dengan segera Teddy mengambil foto mereka. Ketika ia ingin mengirim lokasinya kepada Sipa, ternyata ponselnya tidak memiliki jaringan, sehingga ia tidak bisa memberitahu keberadaannya kepada Sipa. Teddy yang sudah putus asa hanya bisa melalang buana tanpa mengetahui arah yang ingin dituju. Karena sudah kelelahan, Teddy memutuskan beristirahat bersama pengemis yang pura-pura menjadi orang buta. Pada esok paginya, Teddy melihat ponsel kakek-kakek tersebut disembunyikan di bawah alas tempat duduknya. Dengan segera, ia langsung login Facebook untuk memberitahu keberadaan lokasinya kepada Sipa. Lanjut cerita, setelah mengetahui keberadaan Teddy, Sipa OTW menuju lokasi yang diberikan Teddy. Di dalam pesawat, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Ketrik yang bekerja di kantor kedutaan besar India. Dan ialah yang membantu Sipa menemukan lokasi yang dikirim Teddy kepadanya. Sesampainya di tempat tujuan, Sipa tidak bisa menemukan Teddy karena terhalang mobil truk yang melintas. Kemudian Ketrik membawa Sipa ke rumahnya dan akan melanjutkan pencarian pada hari berikutnya. Di sisi lain, Teddy berusaha sekuat tenaga mengejar mobil yang dikendarai Sipa. Dengan penuh semangat, ia terus berlari dan alhamdulillah berhasil menggapai mobil tersebut. Namun saat Ketrik telah sampai di rumahnya,
Teddy yang masih berada di atas atap mobil tersangkut pada ranting gerbang. Dan pada akhirnya, Teddy bertemu kembali dengan Sipa. Kemudian ia memperlihatkan gambar yang didapatkan sewaktu di pelabuhan, yaitu plat mobil serta pemuda yang memiliki logo persatuan di lengannya. Dari salah satu gambar tersebut, Catterick mengetahui bahwa tubuh Sri bersama geng kriminal yang kejahatannya lumayan terkenal di negara tersebut. Berkat informasi yang dimiliki Catterick, mereka berhasil menemukan markas penjahat bertato seperti gambar yang didapatkan oleh Teddy. Namun penjahat itu dengan segera melarikan diri, sehingga pertarungan dan aksi kejar-kejaran tidak dapat dihindari. Karena Sipa memiliki tubuh kuat dan juga badan sehat, akhirnya ia berhasil menangkap penjahat tersebut. Karena ketakutan, ia mengaku bahwa dirinya hanyalah sebagai penjemput raket dan ia juga memberitahu siapa bos mereka. Pada malam harinya, Sipa dan Teddy mendatangi bos penjahat bertato. Walaupun pada awalnya Sipa cukup kesulitan menghadapi bawahannya yang memiliki badan kekar, namun dengan keahlian yang dimiliki Sipa, ia berhasil menumbangkan lawannya. Akhirnya, bos penjahat itu memberitahu Sipa bahwa tugas mereka hanyalah sekedar menculik. Setelah itu, korban yang berhasil mereka culik diberikan kepada orang lain untuk dijual organ tubuhnya. Namun ia tidak tahu siapa pemimpin bisnis gelap tersebut, karena proses transaksi penjualannya dioperasikan dengan sangat rapi. Namun ia tetap membantu Sipa agar mereka bisa mendapatkan tubuh asli Sri. Ketika bos tato menemui bawahan penjual organ tubuh, pada saat itu juga Teddy menyelinap masuk ke dalam mobil ambulan yang menjalankan bisnis gelap tersebut. Ternyata, bisnis gelap itu dioperasikan langsung oleh rumah sakit. Kita sebut saja nama rumah sakitnya Laila Hospital. Kemudian Sin dialihkan kepada bos penjual organ tubuh. Dengan kata lain, pemilik Laila Hospital. Ia merupakan dokter spesialis bedah yang bernama Darajan. Dari gambar yang diperoleh bawahannya, ia mengetahui bahwa Sipa berusaha menyelamatkan salah satu pasiennya. Di sisi lain, Teddy berhasil menemukan tubuh aslinya dan masih banyak lagi pasien yang akan menjadi korban. Dengan segera, ia memberitahu info penting itu kepada Sipa. Kemudian Sipa memegal mobil inventaris yang dimiliki Laila Hospital, yang mana hal itu mereka lakukan untuk memperoleh bukti dan saksi agar bisa mengungkapkan kejahatan yang telah dilakukan Laila Hospital. Terlihat salah satu korban yang berhasil diselamatkan Sipa begitu takut dan kesakitan sambil memegangi bekas jahitan yang ada pada perutnya. Pada hari esoknya, Sipa mendatangi kantor kedutaan besar India dan menceritakan semua keburukan yang telah dilakukan Laila Hospital kepada para pasiennya. Selain itu, Sipa juga memperkenalkan Teddy kepadanya. Walaupun awalnya sempat kaget, namun sepertinya mereka mengacangi Teddy yang sedang memamerkan suara merdunya. Kemudian ia menugaskan salah satu bawahannya yang bernama Sarah untuk membantu Sipa dalam melakukan penyelidikan terhadap Laila Hospital. Singkat cerita, mereka pun menyusun rencana dengan menjadikan Sipa sebagai korban Laila Hospital agar bisa mendapatkan informasi mengenai di mana lokasi dan siapa yang terlibat di dalam bisnis ilegal tersebut. Di samping itu, Teddy begitu khawatir terhadap penyamaran yang akan dilakukan Sipa. Ia tidak habis pikir kenapa Sipa mau melakukan apapun hanya untuk menyelamatkan dirinya. Dengan kata lain, jiwa Sri yang ada di dalam tubuh Teddy telah jatuh hati kepada Sipa. Namun naasnya, lagi-lagi rencana yang mereka susun tidak berjalan sesuai dengan rencana. Karena Darajan sudah mengetahui rencana tersebut. Kemudian ia menyuntikkan bius pelumpuh saraf otak ke dalam tabung infus Sipa. Dengan demikian, daya ingat dan kekuatan super yang dimiliki Sipa akan menjadi lemah. Tentunya, Sipa tidak mungkin bisa mengingat apa yang telah ia lihat. Di sisi lain, Sarah memberitahu duta besar India bahwa penyelidikan yang mereka lakukan gagal total dan mereka telah kehilangan jejak Sipa. Tidak lama kemudian, salah satu penjaga keamanan langsung membunuh Sarah, yang mana faktanya duta besar juga terlibat di dalam bisnis ilegal tersebut. Namun mereka tidak menyadari bahwa Teddy menyaksikan pembunuhan yang mereka lakukan kepada Sarah. Setelah itu Teddy memberitahu Catterick mengenai kematian Sarah. Tidak ingin larut dengan keputusasaan, diam-diam Teddy mengikuti mobil ambulan Laila Hospital
yang sedang menjemput korban terbaru. Sesampainya di tempat tujuan, Teddy berusaha menyelinap masuk ke dalam rumah sakit. Berbagai macam cara ia lakukan agar bisa melewati ketatnya keamanan Layla Hospital. Dan pada akhirnya, ia berhasil menemukan Sipa yang masih dalam keadaan tidak sadar diri. Pada saat security ingin menangkap Teddy, untungnya Sipa memiliki insting dan ikatan yang kuat terhadap Teddy, sehingga Sipa sadar dan mereka berhasil melarikan diri. Lanjut cerita, Sipa menghubungi Catterick untuk meminta bantuan kepada polisi. Tanpa banyak buang waktu, Sipa langsung berangkat untuk menyelamatkan Sri. Sedangkan Catterick akan memberitahu kantor kedutaan bahwa duta besar India terlibat di dalam bisnis penjualan organ tubuh. Di samping itu, para dokter sudah mempersiapkan persiapan operasi pengambilan organ tubuh Sri, dan operasi dipimpin langsung oleh Darajan, di mana para dokter pembantu yang telah dibayar Darajan tidak mengetahui bahwa operasi yang akan mereka lakukan merupakan operasi ilegal. Setibanya Sipa di rumah sakit, mereka langsung diserang oleh beberapa petugas keamanan. Karena tubuh Sipa belum sepenuhnya pulih, para petugas itu berhasil menjatuhkannya. Ketika mereka ingin membunuh Sipa, Teddy menangkis semua tembakan yang diarahkan kepada Sipa. Dengan segenap tenaga yang ia miliki, Teddy berjuang mati-matian untuk menyelamatkan orang yang sangat ia sayangi. Tidak lama kemudian, kekuatan Sipa pulih kembali dan ia berhasil mengalahkan semua petugas yang menyerangnya. Namun Teddy sudah tidak berdaya karena di sisi lain, operasi pengambilan organ tubuhnya sudah dimulai. Ketika Darajan mengetahui Sipa telah berhasil menumbangkan pasukannya, ia pergi meninggalkan ruangan operasi agar bisa melarikan diri. Pada saat Sipa mencari keberadaan tubuh Sri, ia bertemu dengan Darajan, yang mana Sipa belum mengetahui bahwa Darajanlah dalang dibalik semuanya. Berkat kecerdasan yang dimiliki Sipa, ia pun menyadari bahwa Darajan telah berbohong kepadanya. Dengan segera ia mengejar Darajan, tanpa perlawanan sedikit pun, Sipa berhasil menumbangkan Darajan dengan begitu mudah. Kemudian ia bergegas menghentikan operasi pengambilan organ dalam tubuh Sri, dan akhirnya Sipa berhasil menyelamatkan tubuh Sri. Singkat cerita, jiwa Sri yang ada di dalam tubuh Teddy sudah kembali ke dalam tubuh aslinya. Namun ketika ia berpapasan dengan Sipa, Sri sama sekali tidak mengenalinya. Ternyata ia tidak mengingat peristiwa apapun pada saat jiwanya memasuki boneka Teddy. Yang mana hal itu membuat Sipa menjadi sedih. Dengan penuh kegabutan, ia mengambil boneka Teddy dan pulang ke negaranya. 1 tahun telah berlalu, Sipa selalu memandangi boneka Teddy sebelum memulai aktivitasnya. Hari demi hari, ia lalui dengan penuh kegabutan. Namun faktanya, walaupun Sri tidak mengingat apapun mengenai Sipa, ia selalu mengamati dan mengikuti gerak-gerik Sipa. Bahkan foto-foto yang berhasil diambil Sri, ia pasang di dinding rumahnya. Siva yang menyadari bahwa Sri menjepretnya secara diam-diam, ia pun langsung mendatangi kediaman rumah Sri. உங்களை டெய்லி ஃபாலோ பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ஒரு அப்சஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு. நான் ஏன் இப்படி ஆனேன்னு எனக்கே தெரியல. எனக்கு தெரியும். Kemudian Sipa membawanya untuk melihat boneka Teddy yang ada di rumahnya. Dan akhirnya, cinta yang pernah tumbuh di dalam boneka Teddy ini sudah dirasakan sepenuhnya oleh jiwa Sri. Mereka pun menjalin kasih dengan bahagia. Di akhir film, ketika Sri sudah tertidur, Sipa mendengar Teddy memanggil-manggil namanya dan cerita pun selesai.